Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Oktaviani dengan NIM A1J22220009 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dokumentasi bahasa. Dokumen adalah informasi yang terekam dalam bentuk lisan, suara, atau gambar. Dokumen berfungsi sebagai bukti catatan informasi dalam berbagai konteks. Sedangkan dokumentasi adalah tindakan yang dilakukan pada bahasa yang hampir punah atau yang sudah punah. Dokumentasi bahasa artinya menganalisis dan mengarsipkan bahasa, bukan hanya struktur bahasa, tapi juga bahasa yang bersifat kultural. Ada 6 tingkatan bahasa, yaitu keadaan bahasa aman, keadaan bahasa rentan, keadaan bahasa yang terancam, keadaan bahasa yang sangat terancam, keadaan bahasa yang hanya generasi tua saja yang menuturkannya, dan terakhir adalah keadaan bahasa yang sudah punah. Selanjutnya adalah konservasi. Konservasi adalah upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa, khususnya bahasa daerah yang jumlah penuturnya sedikit. Revitalisasi bahasa adalah upaya mengembalikan bahasa yang terancam punah pada tingkat penggunaan yang lebih baik dalam masyarakat setelah mengalami penurunan penggunaan. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk dari daerah geografis tertentu yang terbatas dengan wilayah-wilayah negara tertentu. Bahasa daerah biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga atau masyarakat lokal. Selanjutnya adalah kepunahan bahasa. Kepunahan bahasa adalah suatu keadaan di mana suatu bahasa tidak lagi memiliki penutur asli dan tidak lagi berfungsi dalam masyarakat. Ada faktor yang menyebabkan terjadinya punahnya bahasa. Itu pertama bencana alam, kedua perang atau pembunuhan massal, ketiga adalah resepsi terbuka, keempat adanya dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Adapun pendekatan yang dilakukan untuk program perlindungan bahasa meliputi dokumentasi bahasa, pengajaran bahasa, kebijakan pemerintah, dan penggunaan media sosial. Selanjutnya adalah vitalitas bahasa. Vitalitas bahasa adalah kemampuan suatu bahasa untuk menampung dan menjalankan berbagai fungsi dan tujuan komunikasi. Bahasa dapat memiliki kategori tinggi, sedang, dan rendah. Vitalitas bahasa memiliki 4 faktor pendorong untuk bahasa yang berkelanjutan. Pertama adalah fungsi atau ranah penggunaan. Kedua adalah pemerolehan atau transmisi antar generasi. Ketiga, motivasi penggunaan. Keempat, kebijakan pemerintah terkait penggunaan bahasa. Kelima, ceruk khusus atau konteks tertentu tempat bahasa digunakan. Adapun ruang lingkup dari vitalitas bahasa adalah 1. Mendeskripsikan karakteristik suatu bahasa. Kedua, mendeskripsikan sikap bahasa dari penutur bahasa. Yang ketiga, pemetaan bahasa-bahasa daerah. Faktor yang menentukan vitalitas bahasa meliputi pertama, jumlah penutur bahasa. Kedua, variasi bahasa yang digunakan secara luas. Ketiga, peran bahasa dalam berbagai kehidupan seperti pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan kesenian. Selanjutnya adalah korpus. Korpus adalah kumpulan teks alami yang disusun secara tersusun, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Korpus dihasilkan melalui proses digitalisasi, kemudian dimanfaatkan dalam berbagai ilmu linguistik dan sastra. Adapun jenis-jenis korpus adalah pertama, korpus general atau referensi. Kedua, korpus historis. Ketiga, korpus regional. Keempat, korpus pembelajaran.
Kelima, korpus multilingual. Terakhir adalah korpus tulisan, lisan, maupun campuran. Selanjutnya adalah metodologi kajian vitalitas bahasa. Metodologi kajian vitalitas bahasa meliputi data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data. Data primer adalah data yang dihasilkan dari jawaban responden. Sedangkan data sekunder adalah data dukungan yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data itu meliputi angket, observasi, dan wawancara. Selanjutnya adalah penentuan vitalitas bahasa. Penentuan vitalitas bahasa melibatkan penggunaan dan analisis status penggunaan suatu bahasa dalam masyarakat. Metode yang digunakan termasuk indikator transmisi, dan juga digunakan kuesioner dan observasi, serta dilakukan skala pengukuran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.